Alasan bek Persebaya Surabaya senilai 4,35 miliar gagal debut. Aji Santoso sudah berharap. Bek asing Persebaya Surabaya Leo Lelis gagal catatkan debut resmi bersama Bajul Ijo di Liga 1 2022 lawan Persikabo 1973. Aji Santoso padahal sempat berharap Leo Lelis gagal catatkan debut bersama Persebaya Surabaya di Liga 1 2022. Pemain seharga 4,35 miliar berdasarkan situs Transfer Market itu absen akibat cedera yang dialami. Cedera tersebut didapatkan oleh Leo Lelis saat skuad Persebaya Surabaya menjalani tes full to max beberapa hari yang lalu. Pemain asal Brazil itu bahkan dibawa Aji Santoso ke Bogor untuk dilihat perkembangannya. Namun karena tak mendapatkan kemajuan signifikan, akhirnya Aji harus mengistirahatkan sang pemain jelang kick-off pertandingan antara Persikabo versus Persebaya. Lelis akan disimpan untuk lawan Persikabo. Dia memang kita bawa untuk melihat perkembangannya, tapi hari ini kita putuskan untuk mengistirahatkan dia, ucap Aji Santoso seperti dikutip surya.co.id dari laman resmi Persebaya. Aji mengungkapkan bahwa alasannya menyimpan Leo Lelis adalah tak mau mengambil resiko pada pemainnya. Kita jelas tidak mau demi satu laga justru membuat cederanya makin parah dan makin lama penyembuhannya, lanjutnya. Posisi yang ditinggalkan Leo Lelis pun akhirnya ditampil oleh Dandi Maulana yang bertandem dengan Rizky Ridho. Rizwan Lauhin yang jadi satu-satunya opsi bek tengah tersisa pun akhirnya dimasukkan di babak kedua untuk menggantikan Dandi Maulana. Absennya Leo Lelis ternyata harus dibayar mahal oleh Persebaya Surabaya. Salah antisipasi yang dilakukan oleh Dandi Maulana saat menghadang Dimas Derajat membuat wasit Ken Lawita menunjuk titik putih. Gustavo yang menjadi eksekutor pun berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik di menit 53. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso pun menyadari kesalahan antisipasi tersebut. Menurutnya, bola yang coba diantisipasi pemainnya itu bukanlah bola yang berbahaya. Sebenarnya tadi bolanya tidak berbahaya, cuma pemain kami salah mengambil keputusan, akhirnya terjadi penalti. Saya selalu mewanti-wanti untuk hati-hati tidak melakukan pelanggaran, ungkap Aji Santoso usai laga. Ini pelajaran untuk pemain saya untuk lebih tenang ketika menghadapi 1 lawan 1, tambahnya. Padahal Aji Santoso menilai secara permainan cukup berimbang. Persebaya yang di laga status tim tamu memberikan perlawanan, termasuk soal tidak mainnya bek asing Persebaya di liga ini yang menjadikan lini pertahanan semuanya pemain lokal. Sebenarnya tidak ada masalah, cuma tadi terburu mengambil keputusan, jelas Aji. Tetapi inilah sepak bola, baru awal, masih banyak pertandingan. Tapi dengan kekalahan ini saya akan segera evaluasi agar di pertandingan kedua lagi lebih baik, pungkas Aji Santoso. Sementara salah satu pemain Persebaya, Brilian Aldama, juga ungkapkan hal yang sama. Meskipun kami tidak berhasil meraih 3 poin di pertandingan pertama, tapi kami bisa mendapatkan pelajaran di pertandingan tadi. Kami akan evaluasi dan benahi untuk pertandingan selanjutnya, jelasnya. Di laga selanjutnya, Hegor Vidal CS bakal bermain kandang menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Senin 1 Agustus 2022. Aji Santoso beber fakta kekalahan Persebaya Surabaya dari Persikabo 1973. Kesalahan pemain belakang. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso membeberkan fakta kekalahan Persebaya Surabaya dari Persikabo 1973 dengan skor 0-1 Senin 25 Juli 2022 malam di Stadion Patriot Pakansari. Laga pekan pertama Liga 1 2022. Menurut Aji, penalti yang didapatkan oleh Persikabo 1973 karena kesalahan pemain belakang yang tidak tenang mengambil keputusan. Menurutnya, hal itu lantaran pemain belakangnya terburu-buru mengambil keputusan hingga berubah pelanggaran dan hadiah penalti untuk tuan rumah.
Gol kemenangan Persikabo dicetak oleh Gustavo menit 53 melalui tendangan penalti. Sebenarnya tadi bolanya tidak berbahaya, cuma pemain kami salah mengambil keputusan akhirnya terjadi penalti. Saya selalu mewanti-wanti untuk hati-hati tidak melakukan pelanggaran, ungkap Aji Santoso seusai laga. Ini pelajaran untuk pemain saya untuk lebih tenang karena menghadapi 1-1, tambahnya. Padahal Aji Santoso menilai secara permainan cukup berimbang. Persebaya yang di laga status tim tamu memberikan perlawanan. Sebenarnya pertandingan tadi berjalan dengan cukup berimbang meskipun kami bermain away. Tetapi kesalahan pemain belakang dan itu menurut saya satu-satunya peluang yang dimiliki Persikabo. Sebut pelatih berlisensi AFC Pro itu. Aji Santoso tidak memungkiri bahwa awal laga pemainnya sedikit kesulitan, apalagi sebagian pemainnya baru pertama mentas di Liga 1. Ada beberapa pemain saya yang baru pertama kali merasakan kompetisi Liga 1 dan itu menurut saya normal, jelasnya. Termasuk soal tidak mainnya bek asing Persebaya di laga ini yang menjadikan lini pertahanan semuanya pemain lokal. Sebenarnya tidak ada masalah, cuma tadi terburu mengambil keputusan, jelas Aji. Tetapi inilah sepak bola, baru awal, masih banyak pertandingan. Tapi dengan kekalahan ini saya akan segera evaluasi agar di pertandingan kedua lebih baik lagi, pungkas Aji Santoso. Sementara salah satu pemain Persebaya, Brilliant Aldama, juga ungkapkan hal sama. Meskipun kami tidak berhasil meraih 3 poin di pertandingan pertama, tapi kami bisa mendapatkan pelajaran di pertandingan tadi. Kami akan evaluasi dan benahi untuk pertandingan selanjutnya, jelasnya. Hasil ini memperpanjang catatan minor Persebaya di laga perdana Liga 1 4 musim terakhir yang puasa kemenangan. Kalah 3-1 dari Borneo FC, Liga 1 2021-2022. Imbang 1-1 dari Persik Kediri, Liga 1 2019-2020. Kalah 2-1 dari Bali United, Liga 1 2018-2019. Laga kedua Persebaya akan menjamu Persita Tangerang 1 Agustus 2022 mendatang. Janji Rizky Ridho siap bersaing di tim inti Persebaya Surabaya, bek tangguh idola para bonek. Rizky Ridho baru-baru ini jadi sorotan setelah mengungkapkan janjinya siap bersaing di tim inti Persebaya Surabaya. Hal ini memantik reaksi para fans Persebaya atau bonek. Mereka banyak yang mendukung dan mengidolakan bek andalan baju hijau itu. Ungkapan Rizky Ridho ini diunggah di Instagram @persebaya_fans27. Dalam unggahan tersebut ditulis Rizky Ridho siap bersaing di tim inti Persebaya. Di bawahnya ada kutipan ucapan Rizky sebagai berikut. Kalau masalah persaingan sama sekali tak ada masalah bagi saya. Justru bagus kalau ada yang lebih senior karena akan ada yang bimbing. Para bonek pun banyak yang memberikan dukungan dan ternyata mereka mengidolakan Rizky Ridho. Bek tangguh idola Mimin, tulis @persebaya_fans27 dalam captionnya. Ini idolaku, bek kuat tangguh dan ngeyel segala kondisi, wani, bek kesayangan aku. Rizky Ridho menjadi salah satu pemain muda Persebaya Surabaya yang ikut serta membela timnas U23 Indonesia di SEA Games 2021. Rizky Ridho yang masih berusia 19 tahun dipilih oleh Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia senior. Ia disebut-sebut sebagai calon bintang sepak bola tanah air. Lantas, siapa sosok Rizky Ridho? Simak biodata Rizky Ridho selengkapnya berikut dirangkum dari berbagai sumber. Diterbitkan sebelumnya, bonek melalui unggah Instagram @officialpersebaya tampak mendukung perjuangan para pemain Persebaya yang ikut membela timnas. Ada juga yang menyoroti kondisi Rizky Ridho saat pertandingan. Ridho sakne kena janggut dari kota pahlawan untuk Sang Garuda. Selain Rizky Ridho, Persebaya U20 saat itu juga dihuni oleh bakat-bakat muda lainnya, semisal Muhammad Supriyadi dan Brilliant Aldama.
Pada laga final APA U20 2019, Rizky Ridho dan kawan-kawan mengalahkan Barito Putra melalui babak adu penalti. Penampilan apik Ridho membuatnya mendapatkan panggilan dari timnas U18 Indonesia untuk mengikuti ajang Piala AFF U18 di Vietnam. Sayangnya, langkah Garuda Muda terhenti pada semifinal. Setelah tampil bagus di level junior, Rizky Ridho kemudian naik ke kelas ke tim utama Persebaya. Palang pintu kelahiran 24 Juni 2001 itu melakoni debut bersama Bajul Ijo pada pertandingan pekan ketiga Liga 1 2020 menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Bung Tomo. Alasan Muhammad Zainuri bek Persebaya Surabaya hengkang, singgung nasibnya di kompetisi Liga 1 2022. Alasan Muhammad Zainuri bek Persebaya Surabaya memilih hengkang dari tim berjuluk Bajul Ijo akhirnya terungkap. Muhammad Zainuri juga mengungkapkan nasibnya di kompetisi Liga 1 2022 setelah hengkang dari Persebaya Surabaya. Disampaikan Muhammad Zainuri saat berbincang dengan Ramsul Rahman yang menyebutkan alasan utama hengkang dari Persebaya Surabaya, yakni soal kesempatan turun lapangan. Ramsul Rahman kemudian bertanya soal kondisi Persebaya Surabaya. Terlalu banyak saingan atau banyak numpuk pemain di belakang? Tanya Ramsul Rahman. Zainuri tak menampik jika merasa kurang berkembang lantaran banyak saingan di skuad Aji Santoso itu. Bisa jadi itu alasannya juga, karena banyak juga saya lihat kok berat saingannya, katanya. Mantan pemain Persela Lamongan ini lantas meminta solusi kepada Aji Santoso, pelatih Persebaya Surabaya. Aji Santoso pun mempersilahkan Zainuri bermain di klub lain. Rencananya Zainuri akan membela sebuah klub Liga 1 untuk berkompetisi musim ini. Sekedar info, menurut kabar yang beredar Zainuri akan membela klub Dewa United. Makanya saya izin ke Coach Aji kalau bisa dipinjamkan atau gimana gitu. Terang Zainuri, ada di klub Liga 1, imbuhnya. Gimana reaksi Coach Aji waktu permintaan? Tanya Ramsul Rahman lagi. Saya kan awalnya saya masuk di sini baik-baik, artinya saya juga harus bilang baik-baik. Awalnya saya minta solusi, Coach menyarankan kalau misalnya ada tim yang mau ambil, gak apa-apa untuk kebaikan aku, tutur Zainuri. Dilansir dari Tribun Wiki, Muhammad Zainuri merupakan pemain sepak bola yang menempati posisi bek. Saat ini pria bertinggi badan 182 cm itu tercatat sebagai bek Persebaya Surabaya. Zainuddin memulai karir sebagai pemain sepak bola bersama tim asal Papua, Perseru Serui. Zainuri bergabung bersama Perseru pada musim 2017. Bersama Perseru, ia mencatatkan 28 penampilan dalam liga dan bermain mengamankan posisi Perseru bertahan dalam Liga 1 meski sempat berada di zona degradasi. Dengan catatan apik tersebut membuat Arema FC tertarik untuk merekrutnya. Kedatangan Muhammad Zainuri diharapkan mampu menutupi kekurangan posisi bek tengah yang dialami oleh skuad Singoedan pada musim 2017. Namun di Arema Zainuri hanya mendapatkan 3 kesempatan untuk bermain. Pada 2018, Zainuri memutuskan untuk pindah ke Persela Lamongan. Pada musim perdana bersama Persela, Zainuri mencatatkan 5 penampilan dan 1 assist bagi tim. Musim 2019 merupakan salah satu musim terbaik bagi Zainuri. Bersama Persela, ia tampil dalam 26 pertandingan dan berhasil mengoleksi 3 gol.